Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang job profile. Perkenalkan, nama saya Syifa Rizky Askia. Saya Fadila Dwi Jani Kurnia. Saya Gita Rayu Rizaldi. Saya Valinka. Saya Halif Kusuma. Saya Emis Munandar. Yuk simak videonya. Job profile. Seiring dengan perkembangan teknologi, lapangan pekerjaan pun kian berkembang. Muncul profesi-profesi baru yang beberapa tahun ke belakang belum populer atau bahkan belum ada sama sekali. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa profesi di bidang teknologi yang akan dibutuhkan di masa sekarang. Yang pertama, itu ada database administrator. Database administrator memegang kendali atas basis data perusahaan yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memegang otoritas. Admin database bekerja bersama sistem manager untuk menyesuaikan kapasitas database dengan kebutuhan perusahaan. Sistem database administrator bertugas di bidang operasional database, mulai dari instalasi, patching, dan pengelolaan. Tak jarang, mereka juga dipercaya untuk merekomendasikan software maupun hardware yang dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. Sistem DBA atau Database Administrator juga memiliki satu tugas yang tak kalah penting, yakni merancang sistem keamanan untuk melindungi database. Jenjang karir dan prospek kerja DBA atau Database Administrator itu dapat berkembang sampai posisi manajemen, terutama jika kamu sudah menempuh pendidikan master. Hampir semua industri membutuhkan Database Administrator. Ada banyak lowongan kerja sebagai DBA di berbagai situs internet. Peluangnya berasal dari berbagai perusahaan di Indonesia. Keahlian yang harus dimiliki database administrator yaitu, selain memenuhi kualifikasi pendidikan, seorang DBA juga wajib memiliki pengetahuan bahasa pemrograman database. Kamu pun perlu membekali diri dengan serangkaian soft skill seperti berorientasi pada pola pikir logis dan metodis, mampu memperhatikan detail, memiliki kemampuan organisasi yang efektif dan dapat memecahkan masalah, mampu menganalisis data dengan akurat, dan dapat bekerja sama dengan tim. 2. Game developer. Menjadi seorang game developer berarti nantinya kamu akan membuat rancangan dasar, mendesain level, termasuk juga mengaplikasikan sistem tertentu ke dalam game buatanmu tersebut. Human computer interaction dan computer graphic hanyalah dua di antara sekian bekal yang kamu peroleh dari teknik komputer untuk membuat dan mengembangkan game. Kamu harus menguasai berbagai operation system atau OS, terutama iOS dan Android. Yang tak kalah penting, kamu wajib terus update dengan pesatnya perkembangan dunia game. Dengan begitu, kamu dapat membuat dan merancang game yang sesuai dengan tren pasar. Programmer sebagai alumni teknik komputer pasti tahulah tentang bagaimana membuat, merawat, dan mengembangkan beragam program komputer, website, maupun aplikasi, baik sebagai application developer maupun sistem programmer. Keahlian yang khusus dimiliki anak teknik komputer ini sangat dibutuhkan oleh berbagai perusahaan dan instansi pemerintah. Selain itu, industri IT, perbankan, bahkan media juga membutuhkan kecakapan alumni teknik komputer. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, teknologi komputer hampir semua perusahaan ataupun organisasi menggunakannya. Menggunakan program komputer baik dalam bentuk aplikasi maupun website. 4. Computer Network Engineer. Network Engineer adalah sebuah peran yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dan stabilitas jaringan internet di sebuah perusahaan. Keberlangsungan dan stabilitas tersebut dapat diukur melalui internet, video, suara, dan masih banyak lagi. Dengan keberadaan mereka, keberlangsungan dan stabilitas di sebuah jaringan perusahaan tidak hanya terjaga, tapi juga akan meminimalisir anggaran untuk internet. Di posisi ini, dituntut untuk memiliki pemahaman dasar mengenai jaringan internet, hingga install dan konfigurasi. Kebutuhan akan install dan konfigurasi ini meliputi router, proxy server, switches, WAN, accelerators, DNS, dan DHCP. Selain kualifikasi, ada beberapa skill yang harus dimiliki. Di antaranya adalah dasar-dasar jaringan, pemikiran analitis, dan pembuatan dokumentasi.
5. Developer software. Microsoft Word yang sering kamu pakai untuk mengetik, Chrome yang sering dipakai untuk browsing. Mereka ada karena karya para developer software. Tugas mereka adalah merancang software aplikasi komputer. Kemudian setelah jadi, mereka juga melakukan pengujian software. Jika ada kerusakan pada software, developer software harus memperbaikinya. 6. Analisis sistem komputer. Seorang analisis sistem komputer bertugas dalam menganalisis software, hardware maupun sistem informasi agar sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan atau klien, memberikan analisis dan rekomendasi perbaikan sistem, serta merancang, menerapkan, serta mengevaluasi sistem adalah hal-hal yang harus dilakukan orang yang menekuni profesi ini. 7. Data scientist. Pastinya kerjaan data scientist tidak jauh dari soal data. Tugas mereka adalah mengumpul data. Selesai menganalisa, data scientist mengomunikasikan hasil temuan dan kesimpulannya. Kesimpulan ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategi perusahaan. 8. Analisis keamanan informasi. Peran analisis keamanan informasi sangat dibutuhkan, yaitu untuk memastikan kerahasiaan data dan jaringan komputer agar aman dari hacker yang bermunculan. Dan web developer. Seorang web developer bertugas dalam membuat dan mengelola suatu situs. Apalagi sekarang ini hampir semua instansi dan perusahaan punya website. Dari departemen pemerintah, perusahaan consumer goods, hingga tempat cukur rambut pun punya situs pribadi. Selain informasi dan membentuk image perusahaan, website perusahaan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi. Oleh karena itu, web developer menjadi profesi yang sangat dibutuhkan. 10. Arsitek jaringan komputer. Nama lainnya adalah network engineer. Sebuah perusahaan dengan banyaknya komputer pastinya memerlukan seorang network engineer untuk mengatur lalu lintas jaringan komputer. 11. Inteligensi sistem developer adalah seorang yang memiliki kemampuan mengembangkan sebuah sistem yang dapat melakukan pembelajaran dan penalaran berdasarkan pengetahuan yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Sistem cerdas. Administrator. Menjadi seorang network administrator berarti siap dengan tugas menjadi keamanan dan kontinuitas. 13. Telekomunikasi network engineer. Jaringan telekomunikasi yang ada saat ini didasarkan pada media perabatan sinyal. Informasinya adalah sistem radio sampai seluler, pesat dan fiber optik. Ketiga unsur bagian tersebut digunakan untuk membentuk konvergensi sinyal dan menjaga jaringan tersebut. Sistem rasio seluler dan pesat umumnya ada dua tipe, yaitu network engineer dan TE, telecom engineer. CM engineer bertanggung jawab untuk mengoperasikan tower. Dan juga telekom engineer bertanggung jawab pada perangkat telekomnya, yaitu perangkat microwave, BTS, dan lain-lain. Proses utama sebagai telekom engineer adalah pemasangan perangkat baru baik secara hardware, software, dan lain-lain.